Karena kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, maka saya percaya tidak ada satupun masalah dalam kehidupan yang bisa menghancurkan kita, yang bisa membuat kita patah, tidak mungkin. Karena di dalam doa Tuhan memberikan kita kekuatan yang supranatural, saudara, yang melampaui segala akal, saudara. Menurut akal budi rasanya kita nggak kuat, tapi karena Tuhan ada, karena ada campur tangan Tuhan di dalam doa, hidup kita akan tetap survive, saudara. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul hidup yang berhikmat atau hidup berhikmat, ya. Saudara, ada kata-kata mutiara seperti ini. Orang bodoh kalah sama orang pinter, tapi orang pinter kalah sama orang bijaksana. Orang bijaksana kalah sama orang berhikmat, ya. Nah, membedakan orang bodoh dengan orang pinter itu mudah, saudara, gak sukar. Tapi membedakan orang bijaksana dengan orang berhikmat itu tidak sederhana. Kita perlu mengerti dulu prinsipnya, apa bedanya orang berhikmat dan orang yang bijaksana. Mazmur 111 ayat yang ke-10 berkata demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Dari sini kita tahu, saudara, pemazmur ini seolah berkata, takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Dengan kata lain, orang bisa punya hikmat kalau dia takut akan Tuhan. Ya. Ini yang membedakan. Orang bisa bijaksana tanpa mengenal Tuhan, tapi orang tidak bisa berhikmat kalau dia tidak mengenal Tuhan. Orang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara ingin berhikmat, tidak ada lain jalan. Saudara harus percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Ya. Karena firman Tuhan itu adalah pikiran Tuhan. Ketika kita mengikuti pikiran Tuhan, kita pasti jadi orang berhikmat. Amin. Ya. Jadi berhikmat itu sama dengan berakal budi dengan baik berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan pikiran Tuhan, berdasarkan hikmatnya Tuhan, bukan hikmat kita sendiri. Jadi berhikmat itu, saudara, tidak terlepas dari peranan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bagaimana sebagai orang percaya kita bisa hidup berhikmat, ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Mari kita baca sekarang. Kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa hidup berhikmat? Kita semua orang percaya, tapi bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang berhikmat? Mari kita baca. Kolose 4 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Poin yang pertama, bagaimana supaya kita berhikmat? Tidak ada lain, berdoa, minta campur tangan Tuhan. Minta Tuhan urapi kita. Saudara, kalau kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca ini, berdoa adalah tanggung jawab vertikal. Tanggung jawab vertikal dari orang percaya, tanggung jawab ilahi, tanggung jawab rohani. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga hubungan vertikal yang intim dengan Bapa di sorga. Ini penting sekali. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan aktivitas pelayanan atau dengan kegiatan rohani apapun, tidak bisa. Sebab tubuh saudara dan saya adalah bait Roh Kudus, tubuh kita adalah bait Roh Kudus.
Nah, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, pasti ada kerinduan untuk berdoa. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Orang yang tidak punya kerinduan untuk berdoa, mesti tanda tanya besar. Apakah betul-betul ada Roh Kudus di dalam kita? Ya. Jadi doa itu bukan sekedar aktivitas, bukan sekedar berapa lamanya kita berdoa, tapi doa itu adalah sebuah kebutuhan hati yang mengasihi Tuhan, yang ingin bersekutu dengan Tuhan, yang ingin menjalin hubungannya intim dengan Bapa di sorga. Jadi doa kita adalah ekspresi kebutuhan rohani kita, kebutuhan rohani orang percaya yang perlu menjalin hubungan, yang butuh menjalin hubungan dengan Tuhan. Hidup orang percaya adalah hidup yang tergantung kepada Tuhan. Hidup yang membutuhkan Tuhan. Semua yang hidup, saudara, itu butuh habitat, butuh lingkungan hidup, butuh tempat di mana mereka bisa hidup dengan nyaman. Contohnya, ikan butuh air supaya dia bisa hidup, karena air itu adalah habitat hidupnya. Habitat hidup yang baik dan nyaman buat ikan. Udara adalah habitat hidup yang baik dan nyaman untuk burung-burung sehingga mereka bisa terbang. Nah, sorga adalah habitat yang nyaman bagi orang percaya, bagi setiap kita. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah manusia rohani. Karena itu meskipun pada hari ini kita belum masuk surga, tapi kita sudah bisa merasakan suasana sorga itu. Itu yang kita butuhkan. Itu yang sungguh-sungguh kita bisa rasakan dalam kehidupannya. Ketika kita hidup di dalam doa, kita bisa merasakan suasana sorga yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena memang habitat yang kekal tadi itu, surga yang kekal tadi itu memang adalah habitat manusia rohani, manusia yang hidupnya di dalam kekekalan. Saudara dan saya sebagai orang percaya hidup di dalam kekekalan. Karena itu kita butuh habitat kekal ini. Bumi ini adalah habitat yang sementara, yang tidak akan pernah membuat kita bahagia. Tidak akan pernah. Karena apa? Sifatnya sementara. Justru kita harus memilih untuk menikmati habitat yang kekal ini, saudara. Habitat kekal ini, suasana surga ini bisa kita nikmati di dalam doa bersama Tuhan. Doa bukanlah sesuatu yang membosankan. Bahkan doa kalau saudara lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan, saudara nggak akan terasa, saudara bisa berdoa lama sekali tanpa saudara merasa capek sama sekali. Tadi saya katakan doa itu bukan aktivitasnya, bukan berapa lamanya, tapi mengapa kita berdoa, motivasinya. Apa motivasinya kita berdoa? Ya. Tadi saya katakan bumi ini habitat yang sementara. Sehingga saudara jangan heran kalau saudara tidak pernah merasa tentram di bumi ini. Karena memang kita di sini sementara. Ada banyak masalah yang harus kita hadapi. Ada banyak persoalan yang selalu datang silih berganti, yang mengingatkan kita senantiasa bahwa bumi ini bukan tempat kita. Bukan tempat tujuan hidup kita, bukan. Kita diciptakan, didesain untuk hidup di dalam kekekalan. Sama seperti buaya. Buaya itu bisa hidup di darat, bisa. Tapi dia tidak akan pernah lama bisa hidup di darat. Karena dia habitatnya di air, dia akan terjun lagi ke air, berendam di air, dia paling merasakan kenyamanan di air. Kenapa? Karena habitat yang sesungguhnya dia ada di air, bukan di darat. Bisa ada di darat, tapi tidak lama. Demikian juga saudara jangan heran kalau saudara merasa tidak bahagia di bumi ini. Saudara mesti bersyukur karena Tuhan mengingatkan kita, memang bumi ini bukan habitat kita.
ini cuma sementara. Amin. Nah, orang percaya, manusia rohani yang butuh habitat kekekalan ini harusnya merasakan doa itu sebagai kebutuhan nafas hidup orang-orang percaya ini. Kalau saudara merasakan doa ini sebagai nafas hidup kita, maka ketika saudara tidak berdoa, saudara merasa ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang belum selesai, ada sesuatu yang belum saudara lakukan. Karena saudara merasakan doa itu adalah kebutuhan rohani kita, nafas kehidupan kita. Orang percaya tidak akan bisa survive tanpa berdoa. Tapi saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap bisa survive dalam hidup ini. Apapun masalah yang dihadapinya, pasti survive. Karena di dalam doa kita mendapat kekuatan. Tuhan itu memberikan kekuatannya di dalam doa. Ketika kita berdoa, ketika kita menghampiri Tuhan, ketika kita merasakan kebutuhan di dalam Tuhan, dan kita boleh dipuaskan di dalam doa bersama Tuhan, karena kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, maka saya percaya tidak ada satupun masalah dalam kehidupan yang bisa menghancurkan kita, yang bisa membuat kita patah, tidak mungkin. Karena di dalam doa Tuhan memberikan kita kekuatan yang supranatural, saudara, yang melampaui segala akal saudara. Menurut akal budi rasanya kita nggak kuat, tapi karena Tuhan ada, karena ada campur tangan Tuhan di dalam doa, hidup kita akan tetap survive, saudara. Apapun masalah yang saudara hadapi hari ini, percaya, bersama Tuhan, saudara pasti bisa. Orang Kristen akan mati rohani kalau dia tidak berdoa. Kelihatannya fisiknya hidup tapi rohaninya mati. Kelihatannya punya iman tapi imannya mati. Karena itu saudara, penting sekali menjaga motivasi kita di dalam berdoa, yaitu mengasihi Tuhan. Motivasi kita bukan cuma butuh berkatnya Tuhan. Kita berdoa karena butuh berkatnya Tuhan, enggak. Berdoa adalah karena kita butuh mengasihi Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Nah, apa yang harus kita doakan? Ayat yang ketiga dikatakan oleh Paulus, supaya Allah membuka pintu kesempatan untuk pemberitaan Injil. Kalau saudara perhatikan, doa Rasul Paulus berkata apa? Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, pemberitaan Injil. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Saudara, hidup ini, hidup orang percaya itu diselamatkan supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan, supaya kita bisa memberitakan Injil, bisa berbicara tentang rahasia Kristus. Kenapa disebut rahasia? Karena hanya bisa diberitakan oleh orang yang sudah mengalami hidup yang diselamatkan oleh Tuhan. Hidup orang percaya adalah hidup yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hidup yang komplit, saudara. Ada berkatnya, ada salibnya. Makanya dalam ayat yang keempat, kalau saudara perhatikan di situ dikatakan, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Luar biasa. Kita ini diselamatkan Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Saksi Tuhan tentang apa? Tentang rahasia Kristus yang ada di dalam kita, yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara bisa bersaksi tentang berkat keselamatan yang saudara terima dari Tuhan. Demikian juga saudara bisa bersaksi tentang
salib yang harus saudara pikul karena saudara mengikut Tuhan. Inilah rahasia Kristus. Nah, pada hari ini banyak gereja, banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen yang mempersempit hidup di dalam Tuhan ini. Bicaranya cuma berkat melulu. Gak seimbang. Mestinya pemberitaan Injil itu pemberitaan yang menceritakan bagaimana Tuhan memberkati kita, dan demikian juga bagaimana kita belajar mentaati Tuhan, belajar mentaati, belajar memikul salibnya Tuhan. Markus 8 ayat 34 mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 3 perkara ini mesti komplit di dalam hidup kita. Bukan cuma bicara tentang berkat. Saudara perhatikan, kalau kita cuma bicara tentang berkat saja, dunia ini bisa lebih bicara tentang berkat daripada kita. Tapi dunia tidak akan pernah bisa bicara tentang salib Kristus. Saudara dan saya yang bisa bicara. Amin. Ketika saudara harus mengalami penderitaan karena mentaati Tuhan, di situ dunia mendengar tentang salib. Berita salib ini bukan 2000 tahun yang lalu. Berita salib ini harus didengar dari mulut kita semua. Ya, dari kesaksian hidup kita semua bersama Tuhan hari ini. Banyak orang Kristen bisa bersaksi tentang dulu, tentang saya dulu. Dulu saya begini-begini, dulu saya begitu-begitu. Pertanyaan sekarang, kalau dulunya bagus, sekarang bagaimana? Saudara, kalau saudara baca ayat yang ketiga dan keempat ini, saudara tahu, ini bicara tentang kerendahan hati Paulus. Paulus seorang pelayan Tuhan yang hebat. Tapi dia tetap membutuhkan doa kita. Dia tetap minta didoakan. Dia butuh didoakan. Karena iblis paling tidak suka Injil diberitakan. Saudara, jadi ketika hidup saudara adalah hidup yang memberitakan Injil, hidup yang bersaksi, di mana saudara punya komitmen untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, jangan heran kalau iblis tidak senang. Dia akan berusaha menghalangi pemberitaan saudara. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah kalah. Amin. Meskipun kita dihalangi, tapi bersama Tuhan kita bisa menjadi saksi Tuhan. Sekitar tahun 1980 di Indo ada peristiwa yang menggegerkan seluruh Indonesia. Mungkin bagi saudara yang seusia dengan saya, saudara masih ingat peristiwa Petrus, ya, penembak misterius. Pada hari-hari itu banyak penjahat-penjahat yang bertato, ketakutan setengah mati. Karena ada kebijakan untuk menghabiskan mereka. Penjahat-penjahat yang bertato ini ditembaki, saudara. Ya. Tiba-tiba hilang, tidak ada rimbanya, tidak ada bekasnya. Jadi orang-orang yang bertato, ex penjahat-penjahat ini, ataupun yang masih jadi preman-preman, ketakutan setengah mati pada waktu itu di Indonesia. Mereka berusaha menghilangkan tato mereka. Ada yang pakai setrika, ada yang pakai air keras, saudara, untuk menghilangkan tatonya. Karena kebanyakan orang-orang yang ditembak ini, orang-orang yang mati, yang hilang ini adalah orang-orang bertato. Jadi meskipun orang itu bertato, meskipun dia bukan preman, tapi kalau bertato ikut takut sekali, saudara. Ya. Nah, dalam kejadian yang kacau seperti itu, kesempatan yang kacau seperti itu digunakan oleh para kaum radikal dari agama tertentu yang membenci kekristenan itu untuk melakukan
tindakan-tindakan radikalnya. Banyak gereja dibakar, banyak hamba Tuhan yang dianiaya, dan sebagainya. Saya ingat ketika tahun-tahun itu kami tetap melakukan tugas penginjilan kami. Kami punya proyek mengadakan air bersih di satu desa, karena kami tahu kebutuhan desa ini adalah air bersih, dan kami bersama teman-teman yang pada waktu itu masih mahasiswa, kita mengadakan pengadaan air bersih. Kami harus berjalan, kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik mobil, harus melewati hutan, dan di hutan itu kami sering kali melihat karung-karung yang isinya mayat-mayat orang. Mengerikan sekali memang keadaan pada waktu itu. Tapi kami memutuskan, kami terus melakukan, kami nggak takut. Satu hari kita sudah naik ke gunung. Ketika kita mau pulang, kita berdoa, saudara. Tiba-tiba Tuhan bicara. Kita nggak boleh pulang melalui jalan yang tadi, yang sebelumnya kita lewati. Tuhan suruh kita pulang lewat jalan lain, melalui hutan yang berbeda. Bukan hutan yang sama, tapi melalui hutan yang berbeda. Jalan yang berbeda. Meskipun hutan itu lebih lebat dan lebih berbahaya karena banyak pohon tumbang, banyak binatang buas, tapi Tuhan suruh kita melewati tempat itu. Kita cuma taat aja mengikutinya. Kita pulang lewat hutan yang satu. Sebulan kemudian kita baru tahu bahwa ternyata memang pada waktu itu kalau kita pulang dengan mengikuti jalan yang semula kita lewati, ternyata di tempat itu, di hutan itu, gerombolan radikal sudah menunggu untuk membunuh kita, membunuh kami. Dari situ kami bisa melihat bagaimana hidup kita ini tergantung sepenuhnya sama Tuhan. Karena ketika kita membutuhkan Dia, Tuhan itu gak pernah terlambat, saudara. Dia tahu persis kapan Dia akan menolong kita. Apa yang perlu dilakukan, Dia tahu persis. Karena itu poin yang pertama tadi kita sudah bahas, doa, minta campur tangan Tuhan. Itu adalah kunci hidup yang berhikmat. Hidup yang tidak ngawur, hidup yang bukan semau gue. Hidup yang bukan cuma mengalir, tidak, tetapi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya orang yang berdoa, hatinya peka terhadap pimpinan Tuhan, peka terhadap kehendak Tuhan. Sensitif sekali ketika Tuhan mengajarkan atau mengatakan sesuatu, kita akan gampang ngertinya. Saudara, kebanyakan kita ini tidak peka sama Tuhan karena kita ini tidak biasa mendengar suaranya. Karena apa? Karena kita ini cuma cari Tuhan kalau ada perlunya. Kita tidak pernah berdisiplin membangun rohani kita dengan menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita baru datang di dalam doa kalau ada perlunya. Kalau ada masalah, kalau sakit, kalau ada problem, baru kita datang, baru kita berdoa sama Tuhan. Enggak, saudara. Kehidupan yang seperti ini tidak akan pernah bisa membuat kita ini peka sama Tuhan. Tapi ketika saudara mendisiplin hidup kita untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, ini yang membuat kita ini peka sama Tuhan. Peka juga terhadap hubungan kita dengan orang lain. Nanti kita akan bicara di poin yang kedua. Hidup yang menjadi saksi Tuhan ini adalah hidup yang bermakna dari orang percaya. Kalau saudara cuma hidup jadi orang Kristen aja, tanpa saudara punya komitmen untuk menjadi saksi bagi Tuhan, ada sesuatu yang kurang. Karena bukan dengan tujuan itu kita diselamatkan.
Kalau kita diselamatkan Tuhan dan belum dipanggil pulang ke sorga, itu tandanya ada tugas yang harus kita selesaikan, yaitu menjadi saksi bagi Tuhan. Saksi tentang berkatnya Tuhan, juga saksi tentang salibnya Tuhan. Apa salib yang mesti kita pikul dalam hidup ini? Ketika saudara mentaati Tuhan, itu hidup yang komplit, saudara. Kesaksian yang komplit. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus menetap di dalam hidup saudara, di dalam tubuh saudara, di dalam hati saudara, tidak ada lain tujuan Roh Kudus untuk membawa saudara menjadi saksi Tuhan. Jelas sekali, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Ya. Kita diselamatkan untuk berbuat baik, untuk menjadi saksi Tuhan. Ada berkat, ada kuasa yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, segala sesuatu bisa terjadi, saudara. Yang ajaib selalu terjadi, luar biasa. Tapi juga ada tanggung jawab, pikul salib. Tuhan bilang, kamu harus menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Itu panggilan yang tidak bisa berubah seumur hidup kita. Banyak orang Kristen tidak bisa jadi saksi Tuhan karena tidak mau ambil resiko pikul salib ini. Padahal kekristenan itu selalu punya dua sisi, seperti dua mata uang. Satu berkat, satu salib. Ketika kita tidak berani pikul salib, maka kita akan makin hari makin lemah. Rohani kita makin lemah. Iman kita makin lemah. Tahu ada Roh Kudus di dalam kita, tapi kita tidak pernah mengalami kuasanya Roh Kudus. Kenapa? Karena kita nggak berani pikul salib. Karena apa yang kita tahu tidak kita praktekkan. Kita tahu firman, tahu banyak, tapi kita tidak praktekkan, kita tidak lakukan. Kita mau main aman, mau jadi safety player, gitu ya. Tidak mau jadi saksi Tuhan. Akibatnya hidup kita tidak akan pernah bisa menjadi hidup yang berhikmat. Jadilah orang Kristen yang berhikmat, yang bergantung kepada hubungan pribadi dan campur tangan Tuhan. Hidup yang berdoa. Alami kuasa Tuhan melalui doa. Jangan izinkan dunia memiliki kita lewat kesibukan kita sehari-hari. Kesibukan itu nggak pernah ada habisnya, saudara. Kecuali saudara memutuskan untuk mendisiplin diri untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Miliki dunia, pakai fasilitasnya, tapi untuk bersaksi bagi Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung Tuhan masih beri kita waktu. Seorang teman saya, dia baru pulang dari Sydney hari Rabu yang lalu. Selama hampir seminggu kita hampir setiap hari ketemu. Kita ngobrol, saya ajak jalan dan sebagainya. Saya tergerak terus bersaksi kepada dia. Tidak berhenti saya bersaksi. Nggak tahu ada dorongan yang besar dalam hati saya untuk saya bersaksi kepada teman ini. Kemarin saya dapat kabar dia kena stroke.
pembuluh darahnya pecah. Bayangin saudara, baru pulang Rebo. Kemarin hari Sabtu, dia kena stroke. Saudara, waktu itu harus digunakan sebaik-baiknya. Amin. Jangan sampai kita lupa menjadi saksi Kristus. Saudara dan saya diingatkan kembali pada hari ini, supaya kita jadi saksinya Tuhan, supaya kita bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, menceritakan suka duka kita bersama Tuhan. Ada pesan kehidupan yang selalu mau Tuhan sampaikan melalui kehidupan saudara dan saya, dari hal yang paling sederhana sampai yang paling penting. Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup saudara dan saya pasti berhikmat. Kedua, hiduplah dengan hikmat, dengan berhikmat. Nah, ini menarik, saudara. Mari kita lanjutkan baca. Kolose pasal 4 ayat yang ke-5 dan 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, kalau doa tadi itu adalah tanggung jawab vertikal, maka hidup dengan penuh hikmat ini dengan orang-orang luar, itu adalah bicara tentang tanggung jawab horizontal. Tanggung jawab sosial, tanggung jawab jasmani kita terhadap sesama kita. Dikatakan terhadap orang-orang luar, dalam bahasa Inggris dikatakan the outsider, artinya orang-orang yang belum percaya. Nah, dalam ayat yang ke-5 dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Di dalam NIV dikatakan make the most of every opportunity. Gunakan setiap kesempatan. Karena kesempatan atau waktu itu tidak selalu ada, saudara. Sama seperti tadi cerita saya tentang teman saya. Baru pulang dari Sydney, baru jalan-jalan. Baru seminggu pulang, sudah sakit. Waktu itu enggak selalu ada. Karena waktu ini bukan milik kita. Waktu ini miliknya Tuhan yang dititipkan kepada kita. Titipan Tuhan. Dan waktu itu kita mesti sadari tiap hari berkurang. Bukan tiap hari bertambah. Kesempatan kita itu berkurang. Karena itu Tuhan bilang, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi mumpung masih ada, kesempatannya masih ada, harus digunakan sebaik-baiknya. Waktu miliknya Tuhan, tetapi wewenang penggunaan waktunya atau penggunaan kesempatan itu ada di dalam tangan kita, bukan di dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah berikan waktu 24 jam untuk kita, 7 hari seminggu. Karena itu penggunaannya, manfaatnya ada di dalam tangan kita. Karena itu titipan Tuhan, maka waktu ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena kita ini cuma manajer waktunya saja. Amin. Kita ini manajernya saja. Sehingga kita harus bertanggung jawab memanage waktu kita sebaik mungkin. Menggunakan sebaik mungkin. Di Indonesia, setiap gubernur itu setiap tahun diaudit. Penggunaan dana APBD-nya diaudit oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap tahun para gubernur ini hatinya dak-dikduk. Kenapa?
Mereka harus menunggu keputusan BPK yang mengaudit penggunaan dana APBD-nya mereka. Kalau BPK mengeluarkan sertifikat WTP, WTP, wajar tanpa pengecualian. Wah, gubernur ini senang, saudara. Hatinya tentram. Tapi kalau sertifikat WTP-nya tidak keluar, artinya KPK yang nanti akan turun, saudara. Gubernur ini akan dipanggil KPK dan seluruh jajaran pemerintahan provinsinya akan dipanggil, diperiksa oleh KPK. Gubernur ini tidak akan bisa tidur nyenyak, saudara. Ya. Kalau setiap gubernur di Indonesia harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBD-nya yang diaudit oleh BPK tadi, apalagi kita, saudara. Apalagi penggunaan waktu kita. Karena waktu bukan milik kita. Kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nah, menarik sekali. Karena ternyata tanggung jawab horizontal atau tanggung jawab hubungan sosial kita dengan sesama ini merupakan satu hal yang penting setelah hubungan vertikal. Ada hubungan horizontal ini. Maka kita perlu ngerti kenapa dikatakan di sini di dalam ayat yang kelima dan keenam terutama dikatakan hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Bicara tentang kata-kata. Menarik sekali, saudara. Ternyata di dalam tanggung jawab menjaga hubungan horizontal ini, hubungan sosial ini, hubungan jasmani dengan sesama ini, ternyata menjaga kata-kata itu sangat penting sekali. Matthias R. Mell, seorang profesor psikologi dari Arizona University, pernah melakukan penelitian selama 8 tahun. Saudara. Dia memasang perekam suara digital kepada ratusan mahasiswa dan mahasiswinya setiap hari selama 17 jam dalam sehari direkam. Tujuannya ingin merekam berapa banyak kata yang diucapkan oleh perempuan, oleh wanita dan oleh pria. Nah, ini hasilnya. Ternyata setiap hari wanita bicara 16.215 kata. Wanita. Pria berbicara 15.669 kata. Jadi kira-kira rata-rata setiap hari manusia itu bicara 16.000 kata, kira-kira begitu. Selama 17 jam, selama dia melek ya. 7 jamnya dianggap tidur. Selama dia bangun, manusia itu bicara 16.000 kata. Artinya, saudara, ada 16.000 kali kesempatan setiap hari kita bisa memberkati orang dengan kata-kata kita, tapi juga ada 16.000 kali kesempatan setiap hari kita bisa melukai hati orang dengan kata-kata kita. Betul? Bayangin coba. Setiap hari ada 16.000 kali kesempatan kita untuk berhasil menjadi saksi Tuhan, tapi juga ada 16.000 kali gerbang kegagalan kita sebagai saksi Tuhan. Kalau kata-kata kita tidak memberkati orang. Ayat 6a berkata apa? Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Saya coba cek terjemahannya dalam NIV, dikatakan let your conversation be always full of grace, seasoned with salt. Artinya tidak hambar. Biarlah kata-kata kita itu kata-kata yang penuh berkat, saudara. Tidak hambar. Harus selalu penuh berkat, tidak basa-basi.
Saudara tahu enggak, kalau saudara basa-basi, kira-kira orang tahu enggak kalau saudara basa-basi? Tahu toh saudara? Tapi baiknya orang itu tidak ngomong kepada saudara, lu basa-basi ya. Enggak saudara. Mereka diam-diam aja meskipun kita basa-basi. Ini bahayanya saudara. Saudara jangan dianggap kalau kita ngomong itu orang tidak menilai kita. Saya ingat dulu guru saya selalu ngomong gini, kalau kamu nggak ngomong, kamu nggak kelihatan bodohnya. Tapi kalau kamu ngomong, baru kelihatan bodohnya. Artinya apa? Kata-kata ini merupakan gerbang penglihatan di mana orang bisa menilai kita, betul nggak? Jadi kalau sampai saudara berkata-kata tidak jadi berkat, berkata-kata yang hambar, berkata-kata dengan basa-basi, orang tahu dan orang bisa menilai kita. Meskipun dia tidak bicara, tapi dia diam-diam, dia menilai kita, menilai saudara dan saya. Nah kira-kira kalau saudara dengar ada orang basa-basi sama saudara, saudara tahu, saudara percaya enggak? Enggak, betul? Saudara pasti enggak akan percaya sama dia. Kenapa? Karena saudara tahu dia basa-basi kok. Orang tahu. Kalau kita cuma menyenangkan orang, atau kita betul-betul minute, betul-betul sungguh-sungguh bermaksud mengatakan apa yang keluar dari mulut kita, orang bisa tahu, saudara. Nah, kalau kita basa-basi, kalau kata-kata kita tidak full of grace tadi, ini adalah kegagalan kita yang terbesar. Orang yang belum seiman tidak akan pernah bisa mempercayai kita. Dengan kata-kata kita, sesungguhnya integritas kita diuji, dinilai sama orang lain. Nah saudara, kata-kata itu penting sekali. Salesman diajarkan 5 menit kata-kata itu akan menghasilkan transaksinya. Salesman itu berhasil apa enggak itu diuji dengan 5 menit pertama dari kata-katanya. Apakah dia meyakinkan apa enggak? Karena apa? Dari kata-kata ini, saudara. Orang luar, orang yang belum percaya, the outsider tadi itu akan belajar, akan melihat, akan mendengar tentang kesaksian kita. Integritas kita dinilai dari kata-kata kita. Itu yang pertama. Jadi kalau saudara mengatakan sesuatu, belajarlah saudara untuk sungguh-sungguh, mean it. Amin. Jangan cuma basa-basi. Bapak-bapaknya, ibu-ibu kalau ngomong sama suami, Pak saya tak belanja sebentar ya, mau beli cabai. Pulangnya 4 kantongan. Ini kelihatan sederhana. Tapi saudara tahu enggak kalau akhirnya ini membuat saudara kehilangan integritas saudara terhadap suami. Enggak gampang. Begitu berikutnya, ketika istri ngomong sama suami, Pak aku tak ke toko ini sebentar ya, tak mau beli gula sebentar. Suami ini bilang apa? Allah kamu ngomongnya beli gula, nanti habis itu kan beli macam-macam. Kelihatannya sederhana, tapi ini bicara soal integritas.
Galatia 1 ayat yang ke-10 mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara bayangkan. Di dalam pada jemaat Galatia ini, Rasul Paulus yang sama mengatakan urusan kata-kata. Kalau cuma dicari kesukaan manusia saja, saudara cuma basa-basi, cuma menyenangkan hati orang saja, ya, bukan menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena saudara nggak minit, nggak sungguh-sungguh bermaksud seperti itu. Dikatakan, aku bukanlah hamba Kristus. Wow. Kalau hari ini kita masih suka basa-basi, mari kita bertobat, saudara. Mari kita nggak suka basa-basi. Mari kita hidup berhikmat, supaya tidak jadi batu sandungan bagi orang luar, bagi orang yang belum percaya. Kalau dari kata-katanya saja kita tidak bisa dipercaya, apakah kita bisa berharap orang luar akan mempercayai perbuatan kita? Tidak bisa. Kalau kata-kata kita sudah bisa dipercaya, maka perbuatan kita baru bisa dipercaya. Amin. Ya, ini penting sekali. Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Ayat yang ke-6b yang terakhir dikatakan begini. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. NIV mengatakan, so that you may know how to answer everyone. Ternyata reaksi atau jawaban kita terhadap perkataan orang itu penting. Rupanya kita sering tidak bisa mengontrol kata-kata kita karena kita ikut arus, ikut permainan kata-kata orang. Orang lain emosi, kita juga balas emosi. Orang lain menyakiti kita, kita balas menyakiti orang lain. Jadi kita reaktif terhadap apa yang dikatakan orang terhadap kita. Kita gagal menggunakan 16.000 kesempatan kita memberkati orang. Karena kita reaktif terhadap apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Apa yang orang lain katakan terhadap kita. Jadi secara tidak langsung kita ini berdosa kepada Tuhan karena dosa orang lain, kira-kira gitu ya. Karena kesalahan orang lain, kita ikut salah. Kenapa? Karena kita reaktif. Kita mengikuti permainan orang. Orang lain kasar sama kita, kita kasar sama mereka. Saudara ingat, meskipun apa yang kita dengar, kata-kata yang negatif dari orang lain, tapi kita masih bisa meresponinya dengan positif. Amin. Orang boleh kasar sama kita bisa berkata baik kok, tetap enggak usah kasar sama mereka. Bisa, itu pilihan kita, saudara. Orang menyakiti kita, kita bisa memilih memberkati dia, bukan ikut menyakiti, tambah menyakiti, enggak, saudara. Tapi seringkali kita numbuk kamguan gitu ya. Orang lain nyakiti kita, kita enggak terima, kita akan menyakiti lebih-lebih lagi. Nah, ini kegagalan kita. Jangan reaktif. Biarlah kita belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, orang yang reaktif itu biasanya cepat marah. Tapi orang yang tidak reaktif biasanya tidak cepat marah. Kalau kita bisa mengontrol kata-kata kita
kita nggak gampang marah. Kita tidak reaktif terhadap apa yang terjadi pada kita. Mari kita belajar untuk menggunakan setiap kesempatan. Tadi kita sudah belajar ya, tiap hari kita punya 16.000 kesempatan untuk kita berkata-kata dengan full of grace. Bukan reaktif. Mari kita gunakan 16.000 kesempatan untuk memberkati orang setiap hari kepada setiap orang yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat 26 terakhir. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Coba saudara lihat ini. Alkitab itu tegas banget saudara. Ketika saudara dan saya tidak bisa mengekang lidah kita dan jadi reaktif model kayak tadi saudara. Cepat marah. Cepat mendengar tapi cepat ngomong juga gitu ya. Dikatakan sia-sialah ibadahnya. Wow. Ngeri enggak saudara? Dari kata-kata loh ini saudara. Makanya ketika saya merenungkan Kolose pasal 4 ini saya geleng-geleng kepala. Hebatnya Alkitab ya, firman Tuhan ini luar biasa. Di dalam bagian yang lain dalam kitab Yakobus dikatakan lidah kita itu seperti api yang kecil katanya. Bisa membakar hutan. Seperti kemudi yang kecil bisa membawa menjadi kemudi kapal yang besar, bisa mengarahkan kapal. Saudara, kita mesti belajar berhati-hati dengan kata-kata kita. Amin. Ya. Mari kita berhikmat. Hidup berhikmat di hadapan semua orang. Pertama, jujur terhadap diri kita sendiri. Dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, Yakobus 1 ayat 26. Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Wow. Mari kita belajar jujur terhadap diri kita sendiri. Saya percaya kalau kita bisa jujur sama diri kita sendiri, kita baru bisa jujur sama orang lain. Amin. Ya. Mari kita tidak menipu diri kita sendiri, karena kita tidak suka ditipu, betul? Jangan kita basa-basi sama orang, karena orang lain juga tidak mau ditipu sama basa-basi kita, saudara. Tapi biarlah kita memberkati orang lain. Ketika kita basa-basi, orang tahu kalau kita munafik. Ya. Mari kita hidup berhikmat di hadapan Tuhan dan sesama kita. Mulai dengan apa? Berhikmat dalam kata-kata kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami tahu firman-Mu luar biasa Tuhan. Mengingatkan kami akan kesempatan-kesempatan besar dalam kehidupan kami yang Engkau bukakan setiap hari. Sehingga kami punya kesempatan 16.000 kali memberkati orang dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tetapi sekaligus Engkau memperingatkan kami bahwa ada 16.000 kesempatan di mana kami bisa gagal ketika kami tidak berhati-hati, ketika kami basa-basi, ketika kata-kata kami tidak memberkati, tidak full of grace. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak waspada terhadap kata-kata kami, terutama terhadap orang-orang terdekat kami yang paling sering kami sakiti dengan kata-kata kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu hari ini, hidup kami makin disucikan, dikuduskan, terutama kata-kata kami.
supaya dari kata yang satu tidak keluar berkat dan kutuk, tetapi dari kata, dari mulut yang satu hanya memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk cinta-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa.